Hari ini kita akan belajar tentang hati seorang penuai. Dalam Matius pasalnya yang ke-9, Matius pasal yang ke-9 ayat 35-38, firman Tuhan berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Katakan amin, Bapak Ibu. Nah, kita melihat bagaimana Yesus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan bagi jiwa-jiwa. Ia berkeliling, ia mengajar, ia memberitakan Injil, dan ia melenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Hati Yesus penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terlantar. Saudara, di tahun 2025 ini bukan tahun yang mudah. Bahkan Pak Niko pernah berkata bahwa kita sedang hidup di akhir dari akhir zaman. Kita mendengar bencana alam yang begitu ekstrim terjadi atas Indonesia, yang dulu belum pernah terjadi, hari-hari ini terjadi. Juga situasi politik, ya. Dan kita juga mendengar bagaimana kejahatan di bangsa ini begitu merajalela. Sekarang kalau korupsi bukan hitungan puluhan atau ratusan miliar lagi, tetapi triliun, saudara. Belum kemarin mega korupsi Pertamina, bagaimana negara dirugikan sekitar 968,5 triliun. Coba kalau diberikan soto Purbalingga dapat berapa porsi, saudara? Siapa di sini yang pakai Pertamax, angkat tangan. Saya orang yang pakai Pertamax juga, saudaraku. Ternyata dioplos, saudara. Ya, banyak hal terjadi atas bangsa kita. Kemarin belum lama di Solo ada pabrik tekstil yang cukup besar yang berdiri tahun 1966, ya, dan mengalami bankrupt sampai sekitar 10.000 atau 11.000 karyawan itu di PHK. Saudara, semua yang terjadi atas bangsa kita, hal-hal yang tidak baik, dan 2025 adalah tahun yang tidak mudah. Tetapi Tuhan katakan demikian, bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Yang percaya katakan amin, saudara. Kita yang percaya akan mengalami janji Tuhan ini, karena kita hidup bukan karena melihat, namun karena percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, diperlukan hati seorang penuai, yaitu hati yang seperti Yesus. Amanat agung Tuhan, Matius 28 ayat 19 dan 20, ditujukan bagi semua orang percaya, termasuk saudara dan saya. Katakan amin. Siapapun Anda, pria atau wanita, muda ataupun dewasa ataupun lansia, baik orang yang punya status kedudukan sosial apapun, dengar baik-baik. Kita dipanggil menjadi seorang penuai. Katakan kanan kiri saudara, kita dipanggil menjadi seorang penuai. Yang mengerti katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, saudara, kita akan melihat hati seorang penuai, ya. Tolong dibantu aja, ngikuti saya, ya. Hati seorang penuai yang pertama adalah memahami panggilan Tuhan. Lihat ayat ini berkata, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja
bekerja sedikit. Saudara, apa yang tersirat dari perkataan Yesus ketika Yesus berkata demikian? Tidakkah engkau melihat? Tidakkah engkau mengerti? Tidakkah engkau memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa? Itulah yang Tuhan sampaikan bagi setiap kita. Panggilan Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Dia memilih dan memanggil kita untuk menjadi rekan sekerja di ladangnya, untuk menuai jiwa-jiwa. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Namun saya berdoa di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang memahami panggilan Tuhan. Katakan amin. Sehingga di tempat ini Anda adalah orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan. Lumbungnya sudah siap, dan Tuhan akan pakai saudara untuk menuai jiwa-jiwa. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya. Sama seperti ketika Tuhan memanggil Gideon. Gideon adalah seorang yang muda yang tidak memiliki pengalaman. Bahkan Gideon merasa dirinya gak layak, saudara, untuk menerima panggilan Tuhan. Gideon itu penakut. Gideon adalah seorang yang pengecut, sehingga dia didapati, dia bersembunyi dia dari orang Filistin, takut dijadikan prajurit perang bangsa Filistin. Tapi Tuhan pilih Gideon. Demikian juga dengan murid-murid Yesus. Mereka adalah orang-orang yang berkedudukan rendah. Mereka hanya seorang nelayan, bahkan ada yang menjadi pemungut cukai. Tetapi Yesus memanggil murid-murid. Nelayan itu menjadi murid-muridnya. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Next, Yohanes pasal yang keempat ayat 35 berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu sama-sama dengan suara keras, 2, 3, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihat sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuaian itu ada di sekitar kita, saudara. Saudara, tahukah Anda siapa penginjil tertua di dunia? Next, kalau monitor saya dinaikin dikit lagi. Ya. Dia adalah seorang bernama Otis Clark. Dia hidup tahun 1903 sampai 2012. Dia adalah seorang penginjil dengan kulit berwarna yang masih tampak segar di usianya yang tidak muda lagi, saudara. Tetapi yang luar biasa, dia tidak pernah berhenti memberitakan Injil. Kisah hidupnya dimulai ketika dia berusia 18 tahun. Dan saat itu dia pindah ke LA, saudara, ya, di California, karena dia melarikan diri dari kerusuhan antar ras yang terjadi di Tulsa. Di LA kehidupan kelak ini sangat kacau. Bahkan ia mulai tenggelam dalam gemerlap dunia malam, sampai akhirnya dia harus ditahan oleh pihak kepolisian karena kebiasaan mabuknya. Usia 25 tahun dia masuk penjara. Penjara mungkin pengalaman yang pahit bagi kebanyakan orang, tetapi tidak demikian dengan Otis Clark ini. Justru ia menemukan pribadi Yesus ketika ia ada dalam penjara. Akhirnya membawa dia dibaptis pada tahun 1930 di gereja Azusa. Dan kemudian dia menjadi seorang penginjil seumur hidupnya. Perhatikan baik, bahkan di usianya yang ke-103 tahun, Clark masih melakukan perjalanan misi ke Afrika. Izinkan saya bertanya kepada saudara, apakah saudara memberitakan Injil? Bapak Gembala diam dulu, Pak. Saya lagi tanya kepada jemaat yang budiman, apakah Anda memberitakan Injil? Kok tidak ada jawaban? Regu B, apakah Anda memberitakan Injil? Kapan
terakhir Anda memberitakan Injil? Sebulan yang lalu? 2 bulan yang lalu? Kalau Anda tanya saya, dalam minggu ini saya memberitakan Injil. Di setiap tempat kesempatan, saya minta kesempatan hikmat dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Bahkan ketika isi bensin itu berapa menit, Pak? Paling 2-3 menit ya, Pak. Saya pun memberitakan Injil. Saudara, inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kita takut untuk memberitakan Injil, saudara. Padahal Tuhan katakan, pergi, jadikan semua bangsa murid. Beritakan, ada kuasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya. Melangkah tahun penuaian ini, jiwa-jiwa akan dituai bagi kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, dalam memahami panggilan Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan sendirilah yang memanggil kita. Tuhan panggil saudara dan saya, mempercayakan kita untuk bekerja di ladangnya. Dan panggilan Tuhan itu bagi setiap kita. Katakan kanan kiri saudara, panggilan Tuhan bagi setiap kita. Orang yang berbeda lebih keras lagi bilang, saya amati ya, kalau yang nggak bilang saya suruh temani saya di depan. Bilang lagi, panggilan Tuhan bagi setiap kita. Sekali lagi sama-sama katakan, panggilan Tuhan bagi setiap kita. Berapa banyak di tempat ini yang mau berkata, Tuhan, aku memahami panggilan-Mu. Kau panggil aku untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan bagi Allah kita. Hal yang kedua saudara, hati seorang penuai menghidupi panggilan Tuhan. Setelah kita memahami panggilannya, maka Tuhan mau kita menghidupi panggilan Tuhan. Seperti Yesus, dia berkeliling memberitakan Injil. Dia mengajar, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, kemarin siang saya dan istri melayani seseorang dengan masa lalu yang kelam. Dia terikat dengan dosa, dia terikat dengan roh nenek moyang, dengan tradisi-tradisi. Dia terikat dan dia tidak berkata, tidak tahu kenapa keluarga kami kok berantakan, orang tuaku juga berantakan, leluhurku juga rumah tangganya berantakan, terjadi perselingkuhan, terjadi perzinahan. Aku tidak mau, tetapi kenapa aku lakukan itu? Lalu kami layani dia, terus diberikan firman. Lalu kami memberikan satu form. Ketika kami layani pelepasan, biasanya kami suruh isi form dulu, supaya nanti kalau melayaninya enak. Poin per poin, bagian per bagian dia isi, dan kami jelas mengerti mana yang perlu dibereskan. Dan setelah itu kami berdoa, lalu kami bawa dia untuk mengalami kelahiran baru terlebih dahulu, ya, minta ampun atas dosa-dosanya. Dan setelah itu kami pimpin, tuntun, ayo minta ampun, akui setiap dosa-dosa, jangan ada terlewat, akui. Dan ketika saya mengurapi dia, kuasa pengurapan itu dahsyat, saudara. Ketika saya menembakkan tangan dan mengurapi dia, dan dia dilepaskan. Dia dilepaskan dari segala keterikatan. Bahkan maaf bicara, dia vomit, dan ada semacam darah itu juga keluar, saudara. Saya tahu itu adalah belenggu-belenggu yang dilepaskan, ikatan-ikatan yang terlepas. Saudara, Tuhan panggil kita untuk menghidupi panggilannya. Seperti Yesus berjalan berkeliling, memberitakan Injil, melepaskan orang yang terikat, karena Tuhan memberikan kuasa atas hidup kita.
Kita harus konsisten, ya, next. Konsisten untuk hidup dalam panggilannya. Bukan hanya meresponi sekali, tapi kita harus konsisten. Katakan sama-sama konsisten. Sekali lagi lebih keras, 2, 3. Konsisten. Ya. Sama seperti Rasul Paulus. Dia seorang Yahudi dari suku Benyamin. Paulus ini tapi dia berkebudayaan Yunani. Ya. Dia warga negara Romawi, dibesarkan di Yerusalem, dididik oleh Gamaliel. Pada masa mudanya dia hidup sebagai seorang Farisi. Menurut mazhab yang paling keras. Karena itu dia menjadi penganiaya murid-murid Yesus. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam kehidupan Saulus. Dan dia dijamah Tuhan, dia bertobat. Saudara, ketika Paulus dijamah Tuhan, dia mulai meninggalkan segalanya. Dan dia berkata, masa lalu, segala kemampuanku, segala kelebihanku, aku menganggap itu sampah. Dan dia mulai melangkah dalam panggilan Tuhan. Bahkan kalau nanti Anda membaca dalam 1 Korintus, bagaimana dalam pelayanan Paulus, dia pun rela menghadapi aniaya. Dia pun rela menghadapi ancaman, saudara. Ini sangat kontras dengan kekristenan zaman sekarang. Kok kecil ya monitornya ya. Sangat kontras dengan kekristenan zaman sekarang. Orang Kristen zaman sekarang senangnya, pinginnya di zona nyaman. Saudara ingat cerita ini? Ketika Yesus ada bersama-sama dengan orang banyak dan mereka itu kelaparan. Lalu datanglah seorang anak kecil membawa berapa ketul roti. Kalau nggak dijawab saya pulang. Berapa ketul roti? Lah ini sudah tak kasih bocoran ini. Dan berapa ekor ikan? 2. Tunjukin ya tahu gitu kan. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Lalu murid-muridnya, lalu Yesus mengucap syukur, lalu murid-murid itu membagi-bagikan roti dan ikan itu. Perhatikan baik-baik. Murid-murid bekerja, murid-murid melayani, murid-murid membagi-bagikan kepada orang banyak itu. Tetapi orang banyak itu hanya duduk dan menerima roti, menerima ikan. Saudara, banyak orang senang ketika dia duduk dan terima roti, terima ikan. Kalau kita tidak menjadi seorang penuai, maka kita pun seperti orang banyak itu. Minggu yang pertama kita datang ibadah, duduk dan terima firman, terima roti, terima ikan. Minggu kedua juga seperti itu. Banyak orang yang memang sukanya, ya aku gini aja lah. Yang melayani ya biarlah melayani. Kan sudah banyak yang melayani. Kalau aku mah tidak bisa melayani, berbagai alasan. Dengar, tadi di poin pertama saya katakan apa? Panggilan Tuhan itu bagi setiap kita. Kalau saudara ingat, saya pernah sampaikan firman di gedung yang lama. Bagaimana kita orang percaya kita harus hidup ya, menurut kehendak Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan itu apa? Kita ngerti untuk apa kita hidup. Jangan hidup sia-sia. Apa itu hidup sia-sia, Pak? Hidup sia-sia adalah hidup yang cuma sekedar hidup, tapi tidak tahu untuk apa kita hidup. Tapi orang yang mengerti panggilan Tuhan, aku mengerti kalau aku hidup karena kehendak Tuhan, dan untuk itulah dalam hidupku, perhatikan baik, aku harus menggenapi kehendak Tuhan. Itulah saudara, itulah saudara, itulah saudara.
Itulah saudara, Tuhan mau pakai kehidupan kita. Amin saudara. Biasanya kalau orang cuma duduk-duduk, akhirnya mulai gampang berkomentar, nggak kerja. Tapi murid sibuk bagi-bagi roti, bagi-bagi ikan. Tapi yang duduk-duduk mungkin bilang, lah kok rotinya kecil, dia besar. Nah mulai kan, kok rotinya cuil, kok aku sedikit. Ya tanpa sadar di gereja pun bisa seperti itu. Musiknya kurang ini, tadi pelayanannya kurang ini, pengkhotbahnya terlalu lama khotbahnya. Itu loh pendeta dari Wonosobo, lain kali gak usah diundang lagi khotbah. Saudara, kita tidak mau sekedar duduk-duduk dan terima roti, terima ikan, tapi kita mau bekerja. Katakan amin. Kita mau melayani, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Saudara, ada seorang bernama Barnabas. Ikuti saya ya PowerPoint-nya ya. Barnabas adalah contoh orang yang menghidupi panggilan Tuhan. Kalau Anda nanti baca dalam kisah Barnabas di Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, perhatikan ayat ke-24. Karena Barnabas adalah orang yang baik, perhatikan, penuh dengan Roh Kudus dan iman, maka sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ayat ini berkata apa? Artinya Barnabas itu adalah seorang penuai, karena dia membawa banyak orang kepada Tuhan. Anda bisa bayangkan, kalau nanti kita ketemu sama Tuhan, Tuhan tanya, anakku, berapa jiwa yang kamu bawa datang kepadamu? Mungkin ada dari keluargamu yang belum percaya. Setiap hari Anda ketemu dengan dia, atau karyawan mungkin, atau teman sahabat, Anda bisa kumpul, Anda bisa pergi sama-sama nongkrong bareng, bisa ketawa ketiwi, tapi Anda tak pernah cerita tentang Yesus kepada mereka yang belum percaya. Dalam kitab Yehezkiel dikatakan, kalau ada orang yang mati dalam dosanya, sementara kita bersama-sama dengan dia dan tidak pernah memberitahukan kepadanya tentang kebenaran, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari diri kita. Tapi kalau ada orang yang mati dalam dosanya dan kita sudah pernah memberitakan kebenaran kepadanya, kita bebas. Barnabas adalah penuai. Ya, Barnabas artinya adalah anak penghiburan. Tapi yang saya mau ajak kita perhatikan adalah, saya soroti adalah, Barnabas itu orang yang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Maka sejumlah jiwa-jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Dia menuai jiwa yang efektif. Barnabas ini orang yang suka membangun hubungan. Arti nama Barnabas, Bar itu adalah anak dan Nabas itu adalah kata lain dari Parakletos, yaitu penghibur, penolong. Parakletos, pendamping. Jadi Barnabas adalah punya sifat penolong, mendampingi jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan. Ya. Ayo saudara bawa jiwa, dampingi, dimuridkan. Saya terus mendorong gembalaku di tempat gereja kita di Wonosobo. Ayo bergerak, teman, sahabat, kerabat. Karena itu mereka bergerak. Begitu lihat ada orang susah, ayo mau didoakan enggak? Ada teman yang belum sungguh-sungguh, dirangkul, diajak keluar makan, membangun hubungan, ya. Dan akhirnya perlahan tapi pasti orang itu dibawa datang kepada Tuhan. Bukan cuma tugas para pengurus gereja, bukan hanya tugas Bapak Ibu Gembala, tapi ini tugas kita. Katakan sama-sama, tugas kita. Belum sarapan ya? Sekali lagi katakan, tugas kita. Ya, mulai bangun hubungan. Setelah lihat, Barnabas juga adalah orang yang murah hati. Dia adalah orang kaya dari Siprus.
Dan Alkitab catat gini, dia menjual ladangnya lalu membawanya di depan kaki rasul-rasul. Alkitab katakan seperti ini Bapak Ibu. Orang yang menabur banyak akan menuai. Jemaat, yang keras dong kalau ngomong ya. Orang yang menabur banyak akan menuai. Orang yang menabur sedikit akan menuai. Ini bukan saya loh. Ini Alkitab yang katakan. Orang yang tidak menabur, tidak. Jadi ada 3 ya. Menabur banyak. Ayo dong, semangat. Menabur banyak, menabur sedikit, tidak menabur. Saudara yang mana? Ambil setiap kesempatan, saudara. Salah satu pengurus di tempat kami dulu waktu awal-awal saya masuk merintis gereja di Wonosobo, dan ketika saya serahkan kendaraan saya ajak jemaat, ayo kita kumpulkan dana untuk pembangunan. Lalu Tuhan katakan, kamu sebagai gembala kamu nomor 1. Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Waktu itu saya hanya punya motor Cina, sudah motor Cina pula. Saya serahkan. Dan setelah itu tadinya saya kunjungan pakai sepeda motor, lalu saya kunjungan pakai sepeda ontel, saudara. Ya. Lalu setelah itu ada orang memberkati mobil juga dengan mobil saya, kan lalu Tuhan berkata, hambaku kamu belum waktunya beli mobil. Kenapa Tuhan? Serahkan ke pembangunan. Saya pun taat. Orang yang ngasih protes, tapi saya bilang, lah Tuhan yang suruh. Ya udah, kalau Tuhan yang suruh kasihin aja. Nanti uang mobilnya saya gantilah. Dan sampai ketiga kali ketika saya diberkati dengan mobil baru, plat nomornya masih putih, belum keluar plat hitam. Tuhan katakan, hambaku bawa jemaat untuk menabur pembangunan, berdoa. Kan saya doa, Tuhan, sudah 2014 kami belum punya tempat untuk ibadah. Saya dulu sampai stres gak punya gedung gereja. Dan Tuhan katakan, ajar jemaat berdoa menabur, dan mobil kesayanganmu itu serahkan. Saudara, kalau orang punya mobil 5 diminta 1 itu gampang. Tapi kalau punya satu-satunya itu diminta, itu tidak gampang. Ya, karena itu kalau sekarang saya melayani kemana-mana, Tuhan kasih mobil yang baik, yang nyaman. Ya, saya percaya itu nggak ujung-ujung, saudara. Tapi ada taburan-taburan yang pernah saya lakukan. Ada kendaraan, puji Tuhan, tapi naik bis pun tidak apa-apa. Ya, saudara, nabur banyak, nuai banyak. Ada seorang pengurus yang tadi saya katakan ketika saya menyerahkan motor, lalu dia bilang gini, Pak, saya juga didorong Tuhan untuk memberi. Ya saya pikir memberi mah biasa aja, kan? Tapi ini masalahnya beda, Pak. Apa? Tuhan berkata kepada saya diminta untuk mengenalkan tabungan saya. Anak muda itu bilang gitu. Tuhan bilang, aku suruh mengenalkan tabungan. Siapa di sini yang punya tabungan? Katakan. Astaga, Pak Gembala, jemaat segini banyak, tidak ada satupun yang punya tabungan. Kenapa Anda jadi takut angkat tangan? Saya kan lagi kesaksian. Saya nggak lagi mau minta tabungan saudara. Saya juga nggak mau mendoakan saudara. Saya cuma tanya yang punya tabungan. Kalau yang ngapusi nggak angkat tangan, hati-hati loh. Hati-hati loh. Saya mau tanya, jawab jujur. Siapa yang punya tabungan? Angkat tangan. Wah, 1, 2, mulai. Jangan setengah tiap dong, angkat tangan yang tinggi. Oke? Bayangkan Pak, Bu, Mas, Mbak, kalau Tuhan bilang sama saudara, nolkan tabungan. Saya nggak tahu jumlah tabungan Anda berapa, tapi kalau Tuhan bilang nolkan tabunganmu, kira-kira nurut nggak?
Saya berusaha tidak mempengaruhi anak muda ini. Tapi akhirnya dia berkata, saya mau lakukan Pak. Dan dia lakukan. Dia baru merintis toko. Pak Karto, Bu Karto pasti tahu orang anak muda ini. Dia punya toko spare part motor dan variasi motor. Tokonya kecil, ngontrak. Sampai akhirnya ketika, jadi bukan berarti uang tokonya dikasih semua, ya bukan gitu. Dia punya tabungan sendiri. Tapi saya menyaksikan sampai hari ini, dari usaha merintis toko kecil, tokonya jadi besar, saudara. Dan Tuhan tambahkan usaha, dia sekarang punya homestay di kota, di luar kota. Dia punya usaha yang ketiga. Dia punya aset ini, punya aset itu. Dulu tidak punya apa-apa. Karena ketika Tuhan katakan, nolkan tabunganmu, dia taat. Saudara mau menabung, mau menuai banyak apa sedikit? Tadi saya sudah bilang loh ya, tidak dijawab saya Bu. Anda mau menuai banyak apa sedikit? Artinya apa? Loh saya nggak usah banyak ngomong, artinya apa? Kalau mau menuai banyak, nabur. Pak, ini untuk renovasi semua udah lunas belum? Hah? Sudah lunas ya? Tapi ini kurang lengkap Pak. Saya impartasi ya. Wonosobo gedungnya lebih kecil dari saudara, tapi kami diberkati Tuhan dengan Videotron, saudara. Saya bilang sama Pak Gembala, ini kurang satu Pak, Videotron sama lighting. Mau nuai banyak apa sedikit? Ya wes, karep mulai. Ngerti ya? Kalau mau nuai banyak, nabur ya. Itu yang dilakukan oleh Barnabas, saudara. Jemaat yang di Semarang kemarin juga tiba-tiba ada yang datang dan menyerahkan awal tahun, memberikan persembahan sungguh. Saudara, jadilah pribadi yang murah hati. Lihat selanjutnya, Barnabas. Dia sabar dan mengasihi orang yang menyulitkan. Kita tahu cerita seorang bernama Saulus, bagaimana kisah para rasul pasal 9 ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan, lalu dia bertobat. Tapi ketika Saulus yang sudah bertobat dan disebut Paulus ini sudah bertobat, jemaat masih takut ketemu dia. Dan waktu itu Alkitab catat gini, Barnabas orang satu-satunya yang berani, yang mau ketemu dengan Saulus. Lalu dibawalah Saulus ketemu dengan rasul-rasul, diperkenalkan kepada mereka. Barnabas hatinya mengasihi jiwa-jiwa. Sampai akhirnya Paulus ini, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena ada seorang yang bernama Barnabas, yang sabar dan mengasihi orang-orang yang menyulitkan. Barnabas sabar terhadap orang-orang yang belum berubah. Ada seorang bernama Markus. Dalam pelayanan bersama Markus, Paulus dan Barnabas, Markus ini pernah tiba-tiba meninggalkan pelayanan. Paulus tidak suka sama Markus, karena Markus ini anak mami, saudara. Ya, apa-apa dimanja, anak mami itu kayak gitu kan. Dan ketika menghadapi kenyataan, akhirnya dia lari dari kenyataan itu. Saudara, kalau menghadapi masalah pergumulan, tidak boleh lari meninggalkan itu. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, ada masalah, kita menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, sampai akhirnya terjadilah konflik antara Paulus dan Barnabas. Paulus bilang, aku tidak mau lagi pergi sama Markus. Tapi Barnabas sekali lagi dia bisa mengasihi Markus meskipun masih kanak-kanak. Barnabas memuridkan dia sampai akhirnya Markus menjadi orang yang luar biasa. Saudara, Markus menulis Injil Markus, dan ada kemungkinan dia juga ikut menuliskan surat Petrus. Dia melayani sebagai seorang rasul, diutus ke Afrika Utara, bahkan sampai berani mati syahid di sana, saudara. Anak muda yang pengecut, anak muda yang penakut, tetapi belajar
untuk melayani Tuhan, tidak punya kesetiaan, tapi sampai akhirnya rela mati untuk Tuhan. Karena dia dimuridkan oleh seorang yang bernama Barnabas. Orang yang memahami panggilan Tuhan. Barnabas adalah orang yang menghidupi panggilan Tuhan. Kalau bukan karena Barnabas, mungkin Markus sudah kandas imannya. Barnabas adalah pemurid, mentor, dan bapa. Next, baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Penuai sejati terlihat dari sikap dan responnya lebih keras dalam menghadapi setiap tantangan pelayanan. Dia konsisten gak? Dia tetap setia gak? Jangan ada masalah sedikit ngambek, ada masalah sedikit sakit hati. Kampungan, saudara. Sudah bukan masanya lagi sakit hati, kepahitan. Ini tahun penuaian. Tadi saya katakan kita hidup di akhir dari akhir zaman. Fokus kita adalah Tuhan dan jiwa-jiwa. Katakan amin, saudara. Proses dalam pelayanan itu biasa. Selesaikan dengan dewasa. Tanda kita itu orang yang penuh dengan firman. Ya, di gereja manapun pasti ada konflik. Yang setuju katakan amin. Sana tuh gereja baru buka, bagus gerejanya. Bahkan gereja yang baru buka pun, yang katanya tidak ada kekurangan, ketika Anda masuk ke sana, gereja itu jadi tidak sempurna lagi karena kehadiran Anda, saudara. Artinya apa? Gembala punya kelebihan, tapi punya kekurangan. Gereja punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Gak ada yang sempurna. Tapi saya mau pesan gini, jadikan gereja ini menjadi rumah Anda untuk Anda bertumbuh dan melayani Tuhan. Amin, saudara. Respon yang benar, sikap yang benar dalam menghadapi setiap tantangan. Dan yang terakhir, hati seorang penuai. Baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Melangkah dalam panggilan Tuhan dengan kuasa untuk menjadi saksi. Sama seperti murid-murid diberi kuasa. Ya. Saudara, inilah tahun penuaian. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Ini tahun penuaian. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, penuaian jiwa, tahun penuaian ini bukan berbicara gereja kita yang penuh, tapi tahun penuaian ini berbicara sorga penuh dengan jiwa-jiwa. Saya kemarin ketika doa pengerja ke Bandung, dapatkan 1 rema. Saudara, kita memang berdoa untuk jiwa-jiwa, tempat ibadah kita, gereja kita penuh dengan jiwa-jiwa. Tapi Tuhan kasih pengertian gini, sebagai gembala, engkau harus memastikan setiap orang yang datang itu masuk surga. Semakin banyak yang percaya, tanggung jawabnya juga semakin besar. Ya, karena itu Anda yang hadir tempat ini, apakah yang sudah lama, apakah yang sudah komitmen, yang sudah melayani, ataukah yang baru simpatisan, saudara, komitmen, mau digembalakan, mau dimuridkan. Kemarin yang saya cerita saya layani itu pelepasan, saya tanya dulu, kamu mau nggak dimuridkan? Mau. Kalau kamu nggak mau dimuridkan, saya nggak mau layani kamu. Percuma dilepasin, nggak diisi firman, nggak dibimbing, nggak dididik dalam kebenaran. Alkitab bilang gini, sudah dibersihin, nggak diisi, setannya datang lebih banyak lagi. Kamu mau nggak mau komitmen nggak? Mau. Mau nggak dimuridkan? Mau. Setia dikul mau nggak? Mau. Setia ibadah mau nggak? Mau. Kalau mau, saya mau layani kamu. Ya, ikut Tuhan itu nggak boleh separuh-separuh, saudara. Tapi kita harus full, harus segenap hati, full heart. Ya. Nah, saudara, mari kita melangkah dalam panggilan Tuhan dengan kuasa. Kalau Anda ingat ada kisah seorang perempuan Samaria, ketika berjumpa dengan Yesus dan berbicara soal air, sampai akhirnya perempuan ini kagum karena Yesus tahu apa yang telah ia perbuat.
Bahkan ketika ditanya, panggil suamimu, aku tidak punya suami. Benar, karena telah ada 5 laki-laki yang bersama dengan engkau, dan yang sekarang ini bersama engkau juga, itu pun bukan suamimu. Sampai akhirnya perempuan ini mengerti, dibukakan, dan dia meninggalkan tempayannya dan dia lari ke kotanya. Dan Alkitab catat gini, dia bersaksi, hei, aku berjumpa dengan seseorang yang tahu apa yang aku perbuat. Apakah dia Kristus yang sudah dinubuatkan itu? Dan Alkitab berkata, banyak orang seisi kota itu lalu menjadi percaya kepada Yesus. Baru bertobat, baru ketemu Yesus. Wanita yang punya 5 laki-laki, pezina, baru kenal Yesus, baru berubah, belum lama langsung kembali ke kotanya, langsung bersaksi, langsung melangkah, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Berapa lama Anda ikut Yesus? 5 tahun? Ada yang bilang 10 tahun, 20 tahun. Berapa jiwa yang Anda bawa datang kepada Yesus? Cerita wanita Samaria ini, saya berdoa supaya mencelikkan kita, saudara. Nanti saya katakan, saya sampaikan ini bukan teori, saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan saya ada, saya pergi. Saya selalu cari kesempatan beritakan Injil. Kemarin ketika saya antar Bapak Ketua GBI kita, Pak Robin Adi, ke Dieng, di perjalanan kami singgah ke Indomaret, ada kesempatan kasir Indomaret, saya beritakan Injil kepada dia. Bukan lagi beritakan Injil, itu KKR, saudaraku, di Indomaret. Ya, ayo kita buat KKR di Indomaret, buat KKR di Alfamart, buat KKR di tempat pekerjaan saudara. Beritakan Injil, bangkit, jangan takut. Ya, ketakutan itu adalah intimidasi dari si jahat yang membuat kita gak berani untuk memberitakan Injil. Matius 9 ayat 35 berkata, Yesus berkeliling dan dia bertemu dengan jiwa-jiwa. Dengan cepat, tuayan jiwa-jiwa itu siapa? Orang-orang yang bermasalah. Ya. Jadi pelayanan itu bukan cuma di gereja, tapi pelayanan itu adalah mencari orang-orang yang membutuhkan Yesus. Jangan diam dong. Kalau ketemu orang lagi sakit, belum percaya, belum sungguh-sungguh, mau nggak tak doain? Atau kalau Anda nggak berani doain, mau nggak didoakan? Nanti saya undang gembala kul saya. Ada orang terlilit hutang, datangi dia dan katakan, mau nggak saya doakan supaya ada jalan keluar buat masalahmu? Banyak orang-orang yang terlantar di sekitar kita, saudaraku. Orang yang butuh kesembuhan, domba yang tidak bergembala. Mereka semua butuh Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong mereka. Katakan amin, saudaraku. Baca tulisan yang paling bawah dengan suara keras, 2, 3. Dan kita adalah pekerja untuk tuayan itu. Yang nangkap katakan amin. Yang nangkap lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ya, Matius 10 ayat 7 sampai 8. Anda lihat, dikatakan kita peroleh pemulihan, pengampunan dosa berkat dengan cuma-cuma. Dan Tuhan minta bagikan itu juga, berikan itu juga bagi setiap orang dengan cuma-cuma. Kita diampuni dosa-dosa kita, mereka pun harus diampuni. Kita dipulihkan, disembuhkan, mereka pun harus dipulihkan dan disembuhkan. Kita diberkati oleh Tuhan, mereka pun juga harus diberkati oleh Tuhan. Slide terakhir, baca dengan suara keras, kita bangkit berdiri bersama-sama. Baca sama-sama yang dengan suara keras, saudara. 2, 3. Penuai yang sejati adalah mereka yang memahami, menghidupi, dan melangkah dalam panggilan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah.